lady, pick it up and speak all. Halo Sobat Uti, kembali lagi ke Podcast Ma From inferior to superior. Balik lagi ke acara Podcast Ma kali ini. Gak berasa banget ya Podcast Ma, udah lama banget gak tayang. Ya nih, pastinya kalian semua belum kenal sama kita berdua kan sebagai moderator di sini. Nah, ada pepatah yang bilang gak kenal maka gak sayang. Maka dari itu, perkenalkan aku Aska Dan aku Ridwan. sebagai moderator kali ini. Oke, masuk ke topik. Jadi sebenarnya Podcast Ma itu apa sih, Wan? Nah, jadi untuk podcast Ma itu adalah sebuah podcast yang di dalamnya akan memberikan informasi, cerita, preparation, serta pengalaman ke perkuliahan. Di sini tentunya kita bersama narasumber yang keren-keren banget nih. Nah, sesuai tagline podcast Ma ini, jadi harapannya kita bisa memberikan sudut pandang tersendiri bagi orang yang telah berpengalaman dan menambah insight serta motivasi bagi para mahasiswa teknik untuk mengembangkan diri mereka sesuai bidang yang diminati nih. Oke, seperti yang udah kalian lihat di judul pada podcast Ma kali ini, kita akan membahas mengenai beasiswa. Penasaran beasiswa apa aja yang bakalan kita bahas? Untuk cari tahu lebih lanjut jawabannya, yuk kita kenal dulu sama narasumber kita yang keren-keren ini. Mungkin bisa dimulai dari Adisti. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, aku Adis Najla Hanifa, biasa dipanggil Adisti dari Teknik Industri Angkatan 2023. Di sini aku as awardee Beasiswa Unggulan Masyarakat Berprestasi. Oke, sebelumnya perkenalin aku Muhammad Tegar Hidayat, biasa dipanggil Tegar. Aku dari Prodi Teknik Kimia Angkatan 2021 sebagai penerima beasiswa Pertamina Sobat Bumi. Oke, karena kita udah kenal sama narasumber kita ini, gimana kalau kita langsung ngobrol aja nih? Tapi sebelumnya aku mau ngejelasin dulu untuk teknis podcastnya ini. Di sini di depan kita sudah ada 5 amplop. Nah, nanti dari kalian bisa milih amplopnya yang mana aja. Dan di dalamnya ini terdapat pertanyaan-pertanyaan yang bakal kita tanyain nanti. Oke. Kita mulai aja langsung ya. Kalian mau pilih yang mana? Ini siapa dulu? Mas Tegar dulu atau? Boleh Adisti dulu deh. Waduh, Mas Tegar dulu aja deh. Oh, iya, Adisti dulu. Ya udah, yang mana ya? Yang aja yang deket. Oke, kita bacain ya. Oke. Ini kalian ngejawabnya secara bergantian. Mungkin bisa dimulai dari Mas Tegar dulu, baru ke Adisti. Oke. Oke. First question. Kriteria yang pantas mendapatkan beasiswa itu yang seperti apa sih? Lalu dampak atau benefit yang harus diberikan itu gimana? Langsung. Ya. Oke, kalau dari kriteria sih sebenarnya tergantung dari beasiswanya sendiri ya. Karena kan beasiswa masing-masing penyelenggara kan beda-beda. Mungkin ada yang kriteria pengennya, kalau dia kan Pertamina Sobat Bumi itu pengennya yang aktif di lingkungan, aktif di masyarakat gitu. Jadi mungkin kriteria yang tepat ya orang-orang yang memang peduli lingkungan, peduli sama bumi, namanya kan juga Sobat Bumi gitu kan. Jadi kriterianya lebih yang pengen atau aktif di tentang bumi, tentang peduli lingkungan gitu. Terus untuk Benefit. Dampak atau benefit. benefit yang diberikan. Untuk benefit yang diberikan ya tentunya aktif. Sebentar. Itu benefit dari Sobat Bumi beasiswanya atau dari kitanya? Dari beasiswa. Dari Oh beasiswanya. iya, oke. Untuk benefit dari Salah. Dampak atau benefit apa yang harus diberikan? Berarti dari kita dari atau kitanya ya. Oke, untuk dampak jadi untuk benefit yang harus kita berikan tentunya ya aktif tentang program-program yang diberikan dari beasiswanya. Misal kalau aku ada aksi tanam pohon mangrove atau aksi membersihkan lingkungan, ya itu harus aktif, harus berkontribusi penuh dalam mendukung program-program yang diberikan oleh penyelenggara beasiswanya sendiri. Kalau untuk kegiatannya itu biasanya berapa bulan sekali atau random aja gitu? Kalau di aku biasanya kalau ada event-event tertentu kayak misal kemerdekaan atau ulang tahunnya Pertamina itu biasanya baru ada event. Tapi kalau selain itu biasanya nggak ada sih. Gitu. eventnya itu biasa diadain di sini atau kita mesti kemana atau bikin video atau gimana Mas? Nah itu yang bagusnya dari Pertamina itu ngebebasin kita. Jadi kita bebas mau kemana aja. Kalau yang kemarin itu kan aku udah 2 kali ya aksi. Itu yang pertama di Jogja itu tanam mangrove. Yang kedua di Karanganyar itu tanam pohon gitu di KHDTK. Jadi itu bebas. Jadi kita yang ngerancang sendiri acaranya. Jadi Pertamina cuma ngasih uangnya, ngasih dananya, kita nanti bebas ngasih proposal ke mereka, nanti kita sendiri bebas kemana saja.
itu kita sendiri atau per kelompok? Atau bareng-bareng yang satu wilayah gitu atau gimana? Satu univ. Oh, satu Jadi univ. satu univ ngerjainnya bareng semua, bikin acara bareng, ngerjain bareng, semuanya ya satu univ itu bareng gitu. Bikin banyak temen ya. Iya, jadi udah makin kenal lah sama teman-teman satu univnya gitu. Oke, gantian. Oke. Jadi apa pertanyaannya? Kriteria yang pantas mendapatkan beasiswa itu yang seperti apa sih? Ya, sama kayak yang dibilang Mas Tegar tadi, sebenarnya tuh beda-beda beasiswa, tergantung beasiswanya. Cuman kalau dari POV ku ya sebagai award di beasiswa unggulan, itu kriterianya tuh ya yang pasti, apa ya, bukan yang pasti sih, kan namanya beasiswa unggulan masyarakat berprestasi, jadi tuh aku waktu itu tuh nginputnya tuh kayak prestasi-prestasi, cuman nggak mesti prestasi akademik. Waktu itu karena emang aku nggak ada prestasi akademik, jadi aku tuh lebih ke prestasi non akademiknya. Terus nggak cuma prestasi non akademik aja sih kalau di beasiswa unggulan itu, ada juga kayak misalnya upload karya, upload esai, terus upload juga organisasi itu juga penting, sama apa namanya, kalau misalnya kita ngasih apa ya, kegiatan sosial gitu ke masyarakat yang berdampak buat masyarakat tuh juga ada di beasiswa unggulan. Jadi kayak waktu daftar itu tuh banyak banget berkas-berkas yang kayak gitu tuh di input di beasiswa unggulan. Terus kalau buat benefitnya, beasiswa unggulan itu bukan beasiswa untuk soft skill, tapi itu kayak apa ya, lebih ke pendanaan pendidikan. Jadi itu kayak UKT, terus habis itu apa ya namanya, biaya hidup, biaya buku gitu-gitu. Jadi itu kayak buat benefitnya yang pasti kita nggak boleh apa sih namanya Di luar apa sih apa? apa ya apa sih namanya, nilai ya IPK. Nah ya ampun, IPK-nya itu nggak boleh kurang dari 3 itu sih. Kalau iya 3. Yeah. Terus kayak ada beberapa syarat-syarat yang nanti bakalan ada di penandatangan kontrak waktu beasiswa gitu. Yeah. Jadi kalau beasiswa unggulan itu lebih menitik beratkan ke pendanaan pendidikan. Tapi kalau Mas tadi ada minimal IP-nya juga apa enggak? Sama sih, minimal juga 3. Iya. Kalau misalkan di suatu semester kita IP-nya nggak nyampe 3, apa sanksinya? Nah, itu tuh ada di penandatangan kontrak itu juga. Nah, di kontraknya itu ada kayak sanksi, misalnya sekali nggak kurang dari itu gitu. Nah, udah bilang ya, tapi itu tuh apa namanya, ada kayak pengurangan di pendanaan pendidikannya gitu. Pengurangannya berapa persen gitu, aku juga Cuman dikurangin doang ya? Iya. Oh. Cuman kalau misalnya udah berkali-kali, itu nanti kayak ada sanksi lagi gitu. Gitu. Kalau di aku kalau misal ada kalau biasanya yang itu ya melanggar atau apa ya gitu ya, itu di bawah 3, terus IPK-nya di bawah 3, terus kalau misal ikut kegiatan tuh nggak ikut, jadi masih tanpa izin gitu kan. Misal berapa kali nggak izin itu sanksinya tuh ditangguhkan pembayarannya, jadi nggak cuma dikurangi tapi ditangguhkan 1 semester itu. Tapi kalau misal semester depan udah IPK-nya udah 3, di atas 3 itu udah dapat lagi gitu. Kita dikasihnya jangka waktu berapa lama, Mas? Kontraknya itu. Iya. Kalau aku 2 tahun. Iya. Kalau di beasiswa unggulan tuh karena aku mulainya dari semester 1 ya waktu maba itu sampai 8 semester. Jadi ntar sampai full. ya? Iya, lulus. Nanti kalau misalnya ya naudzubillah lagi itu lebih dari 8 semester, itu nanti dari kita sendiri. Maksudnya beasiswa unggulan tuh udah enggak itu lagi. Berarti nggak ada minimal Apa? beasiswa, maksudnya syarat minimal semester itu nggak ada. Kamu kan dari semester 1 ya? Iya. Berarti itu langsung masuk Itu kuliah. kalau waktu daftarnya itu tuh beasiswa unggulan itu ada dari semester 1 sampai semester 3. Gitu. Dan nanti maksimal yang daftar semester 3 gitu. Next pertanyaan. Bawahnya belum dijawab kali ya? Udah tadi Oh, benefit. Udah. Next pertanyaan. Pilih yang mana dari Dis? Ini deh. Tahu Pojok. pokoknya. Kalau kayak ceritain alur pertama kali mencoba daftar beasiswa itu sampai ke tahap sudah dinyatakan sebagai penerima beasiswanya. Terus pertanyaannya satu lagi, tentang apa aja yang didapatkan selama proses seleksi tersebut. Tantangannya apa? Nah, jadi ceritanya itu tuh waktu maba baru banget ini, aku tuh kayak sebelumnya itu tuh juga
searching. Sebenarnya kan di sosmed sekarang banyak ya kayak nggak cuma Instagram tapi di TikTok juga itu tuh banyak banget info tentang beasiswa. Nah tapi tuh aku tuh sebenarnya udah tahu nih beasiswa unggulan, tapi tuh aku gimana ya, mager gitu loh awalnya. Terus kayak ada nih seseorang yang membuatku jadi ya pingin lah jadi kayak kalau jeleknya tuh FOMO gitu loh. Sebenarnya tuh ya nggak bagus sih, FOMO tuh nggak bagus tapi bisa dibuat bagus di dalam artian lain. Nah ceritanya nih aku FOMO, terus ya udah itu tuh waktu H-3 apa H- berapa penutupan gitu loh, aku baru nyiapin berkasnya gitu. Terus habis itu udah nih berkasnya tuh sebenarnya tuh lumayan banyak, nggak cuma 1, 2, 3 ya, karena emang harus organisasi, karya, terus kegiatan sosial, terus nilai, esai, nah gitu. Nah waktu itu tuh ya cukup ribet ya karena emang aku tuh mepet deadline banget. terus ya udah akhirnya udah nih semuanya siap. Terus aku nginput berkasnya ke websitenya Kemendikbud. Terus udah itu tuh sebenarnya cukup lama sih karena emang pendaftarnya tuh beneran banyak banget beasiswa unggulan. Jadi tuh kayak buat dari selesai deadline terakhir pendaftaran sampai pengumuman itu tuh cukup lama, sampai cukup sebulan kali ya, lebih atau nggak ingat, tapi lama banget lah gitu. Terus udah habis pengumuman itu baru tahap pertama. Tahap keduanya itu wawancara. Nah di wawancara itu juga itu tuh butuh 1 minggu atau lebih gitu, karena emang dari tahap 1 ke tahap 2 itu masih banyak gitu loh, maksudnya belum kesingkirkan banyak. Nah waktu wawancara itu juga cukup lama, tapi tuh satu orang sehari satu gitu loh, cuman dari rangkaian acaranya itu dia 1 minggu lebih gitu. Terus udah nih wawancara ya seperti biasa, habis wawancara tapi itu iya pengumuman. Itu tuh sebenarnya tuh nggak lama-lama banget, tapi cuman dari pengumumannya itu butuh waktu lama karena dia pendaftarnya banyak gitu deh. Terus apa? Berarti 3 tahap gitu ya? Berarti 3 tahap berkas, wawancara, pengumuman. Terus tantangan apa yang didapatkan selama proses seleksinya? Nah, karena aku mepet deadline, itu termasuk tantangan juga karena kan syarat-syaratnya cukup banyak ya. Karena itu ada dulu tuh syarat yang kayak minta rekomendasi ke guru. Nah, sedangkan itu kan udah lulus kan, udah waktu lagi santai-santainya kan itu maba itu. Terus habis itu aku harus ke sekolah dulu, ke SMA, minta tanda tangan itu guru, terus ada rekomendasi kayak gurunya itu suruh nulis itu loh, kita tuh waktu di sekolah itu gimana gitu. Terus ngebuat esai itu juga. Terus ada disuruh tes namanya UKBI. UKBI itu kayak TOEFL tapi itu bahasa Indonesia gitu. Itu juga termasuk tantangan karena UKBI itu tuh nggak setiap hari buka, jadi harus daftar dulu, harus harus nyari jadwal UKBI-nya dan sebagainya. Udah sih tantangannya. Untuk tesnya itu di mana? Online atau kita ngedatengin tempat gitu? Yang wawancaranya? Yang UKBI tadi. Oh, yang UKBI itu dia tuh ada websitenya. Dulu tuh pernah dengar nggak UKBI dulu waktu SMA? juga pernah sih. Dulu tuh ada UKBI itu satu SMA waktu kelas 11 apa kelas 10 gitu. Ingat. Itu. Nah, tapi karena UKBU kan jangka waktunya itu 2 tahun, habis itu udah nggak bisa kepake lagi kan. Nah, it means aku harus tes lagi. Ya udah, itu tes lagi itu bayar sendiri. Terus tapi itu sih tesnya online sih, maksudnya nggak harus datangin ke suatu tempat karena emang dulu itu kan juga online kan waktu dulu. Nah itu, jadi harus individu. Dulu tesnya. ada keluar nilai juga nggak sih? Iya, keluar nilai. Itu berapa minimalnya? Kalau minimalnya nggak ada tulisannya sih, cuman waktu itu nilainya tuh kayak sangat memuaskan gitu loh. Ya gitu deh. Gitu. Terus setauku ya kalau beasiswa unggulan itu yang terkenal susahnya tuh di bagian esai. Nah, waktu itu kamu ngelampirin apa aja di bagian esai? Nah, esai ya seperti yang diituin ya esai ya, ngelampirinnya esai. Nah, waktu itu aku tuh pernah waktu scrolling waktu rebahan itu tuh ketemu nih ada mas-mas itu tuh itu tuh lolos beasiswa unggulan. Nah, waktu itu aku save videonya. Terus aku lihat, aku baca sebenarnya tuh esainya tuh bukan nggak berbobot ya, maksudnya kayak nggak kompleks banget. Nggak kompleks banget, tapi tuh kayak
intinya itu beasiswa unggulan tuh minta di esai itu tuh sebenarnya setiap tahun tuh ada temanya gitu loh. Nah intinya di beasiswa unggulan itu esainya itu tuh pengen di beasiswa unggulan itu pengen tahu kita itu besok itu mau jadi apa, terus keberlanjutannya kayak gimana, terus manfaat yang ingin aku berikan ke masyarakat luas tuh apa, yang kayak apa ya buat Indonesia itu aku tuh pengen Indonesia itu pengen jadi gimana gitu loh, nggak ya gitulah. Jadi tuh prospek untuk kedepannya aku tuh mau jadi apa dan seberapa berguna untuk Indonesia. Nah gitu, gitu. Oke. Kita ke Mas Tegar. Oke, untuk alurnya kan sebenarnya aku daftar pas semester 4 ya. Jadi sebelumnya itu juga udah pernah daftar beasiswa lain kayak mungkin Base1 atau Lead the Future, terus ya ada beberapa beasiswa gitu. Nah, terus aku tahu Pertamina masih beasiswa Sobat Bumi ini sebenarnya juga dari temanku juga. Karena temanku juga lumayan banyak yang daftar-daftar gitu kan. Terus juga kayak yang tadi FOMO gitu tadi. Terus akhirnya nyoba daftar karena sebenarnya juga persyaratannya juga lumayan banyak kayak ada esai, ada TOEFL, ada dan segala macamnya gitu. Jadi ya emang kalau aku kebetulan nggak terlalu mepet juga karena udah tahu dari awal. Jadi akhirnya ngelakuin semuanya, bikin esainya juga lumayan panjang, ada kriterianya masing-masing. Habis itu kalau udah kan pertama tahap administrasi ya, kedua ada wawancara. Nah tapi sebelum wawancara itu disuruh bikin motivational letter. Nah jadi setelah administrasi pengumuman, habis itu motivational letter, habis itu baru wawancara. Nah wawancaranya ya yang wawancarain itu juga dari UNS. Jadi kebetulan dulu yang wawancarain aku itu guru besar FEB. Ya jadi benar-benar dari UNS langsung, terus ada dari Pertamina juga. Jadi ya agak grogi juga ya karena tiba-tiba langsung guru besar gitu kan, FEB gitu. Terus habis wawancara itu belum pengumuman, jadi lebih lama lagi dari beasiswa unggulan. Habis wawancara itu ada focus group discussion. Jadi dari habis pengumuman wawancara udah ke screening, terus dibikin kelompok-kelompok, terus masuk FGD. Habis itu ya temanya tuh ada 4 sebenarnya. Ada 4, ada kesehatan, teknologi, ekonomi sama bentar. Tadi apa sih yang dulu? Ada teknologi, ekonomi, kesehatan, sama satu lagi ada lingkungan. Nah gitu, jadi nanti setiap kelompok di FGD itu dapat 2 tema dari itu. Nah habis FGD ya udah, habis itu udah pengumuman. Jadi emang lumayan lama, tapi kalau ini kan sebulan terus seminggu gitu kan. Kalau aku tuh dari administrasi sampai wawancara tuh bisa sebulan. Habis wawancara ke FGD itu juga sebulan lagi. Jadi kayak aku daftarnya tuh kapan ya? Maret apa Mei gitu. Baru pengumuman lolosnya Juli. Jadi Maret, Mei, Juni, Juli 4 bulan sekitar itu. Jadi dari awal sampai akhir pengumuman tuh ya sekitar 4 sampai 5 bulanan. Cukup lama sih emang. Gitu. Terus tadi kan ada esai juga kan? Iya. Nah itu Mas ngelampirin apa aja di dalam esainya? Nah kalau esai dari Pertamina itu mintanya sebenarnya lebih ke pengalaman pribadi. Jadi kayak yang tadi aku bilang ya. Jadi kayak yang kriterianya itu yang aktif di lingkungan, jadi benar-benar aktif. Jadi isanya ya cuma tentang diri sendiri gitu, nyeritain diri sendiri, bukan tentang orang lain. Jadi apa yang pernah kamu lakukan tentang lingkungan, apa kamu pernah ngapain tuh ceritain aja di situ. Jadi ya lebih ke diri sendiri aja sih, cerita tentang diri sendiri gitu. Kalau untuk wawancaranya nih, kira-kira hal apa sih yang harus disiapin dari Mas sama Mbak? Boleh. Kalau wawancara ya kepercayaan diri mungkin ya, karena nanti kalau masalah hukum nanti nilai ya? Ya mungkin ya kali ya, mungkin kalau cara bicaranya kurang luwes, mungkin gagap gitu, ya mungkin jadi nilai minus. Kalau selain itu ya tentang terutama wawancara kan menggali kita menggali kita seberapa pengen dapat beasiswa itu kan. Jadi ya tentunya belajar tentang beasiswanya, belajar tentang penyelenggaranya gitu-gitu sih. Jadi ya lebih ke beasiswanya sendiri dipelajari, beasiswa sendiri didalami, mungkin nanti keluar ini tentang beasiswanya, jadi bisa jawabnya juga lebih lancar gitu sih. Kalau untuk nyari informasinya itu dari mana? Informasi beasiswa tersebut? Sabar. Belum, itu next pertanyaan. Emang ada? Oh iya. Itulah. Oke, sama kayak Mas Tegar tadi,
ya namanya wawancara itu kita harus pede dan just be yourself aja, jadi nggak usah kayak mikir kemana-mana lah, ini ya mikir tentang kamu sendiri, terus apa yang kamu pengen di situ, tujuannya apa gitu. Terus habis itu dulu tuh aku sebelum wawancara itu karena emang baru mau banget lagi karena baru mau banget terus kayak belum kenal cutting dan sebagainya gitu kan, jadi kayak dulu tuh aku tuh nge-scroll sosmed, terus aku ngeliat kayak apa namanya, ada nih yang mas-mas itu juga sama dulu tuh kayak aktif banget si masnya ini tuh kayak ngasih tips and trick masuk beasiswa unggulan, terus ngasih kayak soal-soal yang biasanya keluar waktu wawancara beasiswa unggulan. Nah itu tuh aku liatin gitu, terus aku siapin ya bener, karena belajar dari yang sebelumnya waktu seleksi berkas aku deadline banget nih. Nah aku tuh waktu wawancara itu lebih prepare, itu kayak aku ngelihat soal-soalnya kira-kira yang gimana ya, terus yang ditanyain apa ya, walaupun waktu wawancara itu sebenarnya tuh nggak sama, terus tapi ya udahlah ya itu ya udah, aku sudah mempersiapkan diri buat ya itu tadi yang kayak aku bilang pertama, just be myself gitu. Oke. Next. Pertanyaan. Boleh pilih. Benar ya. Kamu yang baca ya. Boleh. Pertanyaannya, bagaimana caranya pada saat itu mengetahui info-info mengenai beasiswa tersebut? Lalu, sebelum keterima beasiswa yang sekarang, apakah sebelumnya pernah nyoba beasiswa lainnya? Oke. Boleh. Oke, kalau untuk dapetin info beasiswa ya sebenarnya dari Instagram banyak banget ya. Search aja beasiswa gitu udah banyak banget akun. Ya, akun-akun yang ngumpulin info-info beasiswa kan udah banyak banget. Jadi nanti ya di Instagram bisa, atau di TikTok juga udah banyak banget. Sekarang kan medsos lagi berkembangnya ya, apalagi yang penerima beasiswa juga kadang-kadang aktif juga di medsos, jadi bisa nge-share pengalamannya gitu. Jadi ya bisa Instagram, bisa TikTok, mungkin Twitter juga bisa. Ya media-media sosial kayak gitu sih yang paling banyak biasanya. Terus apa lagi tadi? Beasiswa sebelumnya, apakah sudah pernah daftar? Udah jawab sih. Ya kalau beasiswa sebelumnya kayak yang tadi aku bilang ya, ada Lead the Future, terus ada Base One. Tapi Base One sebenarnya bareng tas ini juga sih. Kalau yang sebelumnya ya itu di Lead the Future, terus yang lainnya aku agak lupa juga sih. Yang aku ingat soalnya Lead the Future itu. Kalau yang lainnya ya beberapa ada gitu sih. Sempat juga. Lanjut. Kayak kalau aku tuh itu pertanyaannya yang pertama bagaimana caranya pada saat itu mengetahui Oke. info mengenai? Nah itu sama kayak Mas Tegar, jadi karena kita anak muda ya pasti kan pada pakai main sosmed kan, yang itu tuh tergantung sebijak-bijaknya kita main sosmed, mau dipakai apa gitu sosmed itu. Nah itu tuh aku lihatnya juga dari sosmed, karena emang tadi dibilang Mas Tegar emang banyak banget, gak cuma di Instagram tapi juga di TikTok, di Twitter, itu tuh emang true gitu loh gitu. Terus ya udah sih kalau info-info itu di sosmed. Terus kalau yang kedua tadi sebelumnya, nah itu juga ada beberapa, cuman itu gagal semua guys. Apa ya namanya, nama fun, tak pernah denger gak? Enggak. Biasa nama, terus sebelumnya itu juga apa lupa aku juga. Ya ada beberapa lah, jadi sebelum berhasil itu tuh pasti ada gagalnya guys. Jadi kalau misalnya kalian lagi apa ya namanya, mencoba pertama kali gitu. Ya mencoba pertama kali dapat daftar beasiswa tapi gagal, itu tuh jangan menyerah, jangan sedih nggak apa-apa, cuman jangan menyerah ya, karena pasti ntar ada sisi positifnya gitu, mungkin lebih bagus di beasiswa ini gitu, jadi jangan menyerah intinya, semangat. Oke, next question. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Nih di depanku nih. Hal apa yang bikin tertarik untuk mendapatkan beasiswa yang sekarang udah kalian dapetin? Terus benefit apa aja yang didapatkan setelah jadi penerima? Dari siapa aku? Boleh. Oke, tadi kan aku udah bilang ya kalau beasiswa unggulan itu tuh di pendanaan pendidikan. Kayak siapa sih yang mahasiswa yang nggak mau bisa membiayai dirinya sendiri tanpa merepotkan orang tua gitu kan? Pasti semua orang mau kan? Nggak cuma biaya UKT loh ini guys, ini juga ada biaya hidup, biaya buku gitu-gitu. Jadi kayak nggak perlu ngerepotin orang tua, ya siapa yang nggak mau gitu kan? Kayak pertanyaannya. Terus yang kedua, benefit apa yang didapatkan setelah menjadi penerima? nah kalau benefitnya itu apa ya, karena kalau di beasiswa unggulan itu tuh nggak ada beasiswa soft skill kan. Kalau Mas
Mas Anggar ini kan kayak ada project-project gitu kan. Nah, sedangkan di beasiswa unggulan itu minusnya itu ya itu nggak ada. Jadi tuh kita tuh benefitnya itu ya tentang itu aja sih, pendanaan pendidikan dari awal sampai akhir. Berarti kita cuma dituntut buat IP-nya pas 3 gitu. Ya, minimal buat 3. Berarti nggak ada kegiatan-kegiatan apa Enggak, gitu ya? minusnya tuh itu gitu. Apa tadi pertanyaannya? Hal apa yang bisa bikin tertarik Mas untuk Oh. mendapatkan beasiswanya, sama benefit apa yang didapatkan dari beasiswanya? Kalau hal yang pengen tertarik sama kayak tadi ya, siapa yang nggak pengen membiayai diri sendiri gitu kan. Tapi selain itu juga karena ini beasiswa Pertamina juga kan, jadi kayak dilihatnya udah wah gitu kan. Bagi Pertamina dari teknik kan rata-rata juga pengennya kerjanya juga di Pertamina gitu. Aku juga dari teknik kimia, rata-rata temanku aku juga pengen kerja juga di Pertamina gitu. Jadi kalau dapat beasiswa tuh ya tentunya ngerasa bangga juga dapat beasiswa itu. Terus selain itu juga lupa apa tadi? Benefitnya. Oke, untuk benefitnya ya banyak banget ya, karena aku juga ada aksi-aksi, ada mungkin aksi kan bebas kemana aja, jadi selain aksi bisa sekalian healing. Kalau misal ke Jogja kan, iya, tanam pohon mangrove kan di pantai, nah itu bisa sekalian ngelihat pantai gitu kan. Nah terus selain itu ada juga sebenarnya aksi dari Pertamina ini yang lumayan gede, jadi termasuk salah satu proyek yang gede, namanya itu Desa Energi Berdikari. Jadi itu kita kontribusi langsung ke desa, bikin pengembangan energi baru terbarukan. Jadi kalau aku itu di Boyolali itu bikin disaster untuk biogas. Jadi itu benefitnya banyak banget ya, bisa kenal masyarakat langsung, bisa kerja langsung, terus kenal cara membuat juga, cara apa namanya ya, cara kerja di sebuah proyek gitu loh. Itu kan maksudnya gede juga, dananya juga gede. Jadi ya lebih kenal langsung bagaimana cara orang-orang kerja gitu kan, cara kerja di masyarakat, cara kerja dengan orang lain, cara berkelompok, cara memimpin juga gitu sih. Banyak banget sih benefitnya. Kalau boleh tahu dana yang keluar biasanya kalau ada project itu berapa sih Mas? Kalau dana project ya, misal kalau kan aku kan ada aksi sama project. Kalau aksi itu sebenarnya dananya per orang 750. Nah karena aku satu univ itu 11 orang, UNS itu 11 orang, jadi ya dikali aja ya 11 kali 750 ya itu. Nah kalau project yang Desa Energi Berdikari, disingkatnya DEB, itu dananya maksimal 100 juta. Iya, jadi gede, makanya Itu pakai proposal ya Mas? ya pakai proposal, nanti diajuin ke Pertamina baru ACC, nah kita baru ngelaksanain proyeknya. Kalau proyek itu satu tim juga satu NS gitu atau gimana? Iya, satu tim UNS dari Sobat Bumi sama nanti ngajak volunteer juga. Entah volunteernya nanti misal, kalau aku kan kemarin di Jester itu kan rencananya mau bikin listrik. Nah kebetulan timku nggak ada yang dari listrik. Nah kan teknik sendiri juga kan, yang lainnya dari FH, FEB kan nggak ngerti listrik. Nah makanya kemarin ngajak teknik elektro. Ngajak berapa orang ya? 8 orang kalau nggak salah. Terus ada juga ngajak dari FP, pertanian, berapa orang? 3 orang kalau nggak salah gitu. Jadi ya sebenarnya Pertamina juga pengennya nggak cuma Sobi sendiri yang berkontribusi, tapi dari satu univ sendiri, maksudnya teman-temannya yang lain yang nggak Sobi itu juga ikutan gitu loh di proyeknya gitu. Iya. Mungkin Pertanyaan Terakhir. amplop Oh, iya. terakhir. Aku mau nambahin deh yang benefit tadi. Paling itu sih, kalau beasiswa ini kan rame banget ya, maksudnya orangnya tuh banyak banget, nggak cuma dari Jawa tapi juga dari pulau-pulau yang lainnya. Itu buat nambah kenalan gitu, buat nambah relasi. Itu kayak nggak cuman nggak cuman orang-orang Solo atau UNS atau Jawa Tengah aja yang diketahui, cuman bisa kenalan sama orang-orang di luar juga gitu. Boleh nambahin lagi nggak? Aku juga baru inget tadi. Iya, relasi, karena kan Pertamina kan sebenarnya nggak buka untuk umum ya univnya. Jadi cuma perguruan mitra. Jadi ada 38 mitra perguruan tinggi Pertamina yang boleh daftar gitu. Nah jadi ya kayak tadi yang dibilang Adisti, bisa lebih kenal sama yang lainnya, karena dari Sobat Bumi itu ada struktur nasionalnya. Jadi ada selain Sobat Bumi regional Solo, itu nanti ada struktur Sobat Bumi Indonesia. Jadi Sobat Bumi Indonesia ada strukturnya, nanti ada aksi-aksi juga per Sobi. Kalau kayak kemarin pas Ramadan itu ada suruh aksi kebersamaan. Jadi per regional, kalau kita kan masih sama UGM. Jadi ya kelasannya sama UGM. Jadi bisa lebih kenal juga sama univ-univ yang lain juga. Kalau
unggulan semua ini ya, berarti universitas bisa. Bisa kalau unggulan itu mau dari univ mana aja bisa. Oke, masuk ke amplop terakhir. Pertanyaan terakhir. Pertanyaannya, masalah atau kesulitan apa saja yang didapatkan selama pencarian info mengenai beasiswa tersebut? Lalu challenge yang didapatkan setelah keterima jadi penerima beasiswa. Dari siapa? Adisti. Oke. Tadi apa? Kesulitan Atau sebelum masalahnya ada ya, nggak? Nah, pas nyari info. Waktu nyari itu sebenarnya, nah karena beasiswa di sosmed itu banyak banget, itu tuh aku tuh sering liatin gitu loh syaratnya apa aja sih, gitu. Nah di persyaratan itu kadang tuh ya ada yang nggak masuk di aku gitu loh, ada yang gimana ya, ada beberapa beasiswa tuh yang syaratnya itu tuh gimana ya, syaratnya tuh ya antara terlalu susah dan tidak masuk di aku itu tadi. Nah itu udah kalau apa nih kesusahannya itu. Terus yang kedua ini apa? Challenge setelah mendapatkan beasiswa. Challenge setelah mendapatkan beasiswa. Nah karena tadi tuh ada di kontrak kalau kita tuh nggak boleh IPK-nya kurang dari 3, itu tuh jadi kayak termotivasi biar IPK-nya kita tuh nggak sampai turun ke bawah 3 gitu. Kalau challenge-nya itu udah apa? Oke, next. Tadi yang pertama, Mas Tegar, masalah kesulitan. oke. Untuk kesulitannya yang kayak Adi tadi ya, karena di sosial media itu banyak banget info-info beasiswa, kadang-kadang itu juga bingung, kadang-kadang kita telat tahu infonya, jadi pendaftaran udah tutup kita baru tahu gitu kan, jadi masalah juga kan. Terus kadang-kadang juga kriterianya, misal kadang ada beasiswa yang minimal semester, entah mungkin semester 2, kalau semester 2 kan nggak bisa ikut, kalau misal ada maksimal semester, misal dari semester 1 sampai 3, akan dari semester 4 kan nggak bisa ikut gitu, jadi ya iya pintu nyarinya, terus ya rajin-rajin nyari karena ya kalau telat ya nggak bisa daftar lagi gitu kan, jadi ya itu sih. Terus Challenge yang didapatkan setelah keterima beasiswa. challenge-nya mungkin karena aku tadi ya ada aksi-aksi gitu, itu lumayan nguras waktu juga, karena yang terutama yang program DEB itu kayak hampir tiap hari, mungkin hampir tiap minggu juga monitoring, terus kesana gitu, lumayan nguras waktu, jadi harus pinter-pinternya bagi waktu. Terus juga ya antara kuliah kan sebenarnya kan kita mahasiswa kan fokusnya harus kuliah gitu kan, jadi ya tapi ya kalau ini dikesampingkan juga gimana gitu kan. Nah makanya ya itu pinter-pinternya bagi itulah. Terus ya itu yang dibilang Adi tadi, harus jaga IPK minimal 3, karena di teknik kan juga lumayan susah. Jadi ya pusing nggak ada kalau kalian di bawah 3, tapi ya harus belajar semaksimal mungkin lah biar di atas 3 gitu. Kayak spill tips and trick kalian kayak supaya Cara bagi waktu mungkin. jaga IPK juga, bisa ikutin ini itu juga. Mas Tegar dulu aja deh. Aku mau pikir ya. Aku mikir dulu bentar. Oke. Cara bagi waktu ya. Iya. Kalau cara bagi waktu sih gimana ya? Ya kalau aku sih biasanya bikin jadwal. Kan aku pakai kalender. Maksudnya Google Calendar itu kan kuliahku udah aku jadwal. Jadi 1 minggu, sebenarnya nggak 1 minggu, 1 semester tuh udah aku jadwal semua. Terus nanti kalau misal ada jadwal, maksudnya ada urusan misal mau kemana itu nanti aku masukin ke situ. Jadi bisa lebih tertata, bisa kalau ya keterak kalau misal ada acara ini tapi ternyata ada kuliah kan bentrokan, jadi nanti bisa diundur atau ya di reschedule gitu kan. Jadi ya cara bagi ya waktu kayak gitu, kalau misal biar ketrack, biar ya jadwalnya nggak saling tabrakan, terus biar nggak lupa juga, kadang-kadang kan lupa kan, ada ini terus saking banyaknya udah pusing kan, terus lupa, terus kelewat, terus ya padahal penting gitu ya itu sih resiko. Kalau dari aku, time management aku tuh sebenarnya tuh aku tuh let it flow ya. Sebenarnya aku tuh orangnya tuh nekat, jadi kalau misalnya aku tuh nggak buat Google Calendar gitu-gitu, terus apa to-do list itu aku nggak, benar jujur nggak. Tapi sebenarnya tuh bagus banget ya, karena itu bakalan jadi lebih tertata kayak yang time manajemennya Mas Tegar. Oh ya, sama nambahin tadi yang time management itu juga termasuk kendala waktu beasiswa unggulan, karena waktu itu waktu penandatangan kontrak itu tuh pas ngepasin UTS semester 1. Nah, jadi tuh kayak gimana ya, aku tuh lari-lari itu penandatangan kontraknya tuh offline ya guys. Jadi tuh per regional juga. Jadi waktu itu aku ke Jogja buat tanda tangan kontrak gitu. Pas waktu UTS terus ya udah lah ya pintar-pintarnya bagi waktu dan itu sih skala prioritas gitu. Udah gede, udah tahu gitu loh prioritasnya tuh yang penting tuh lebih penting kegiatan ini atau kegiatan ini atau kegiatan ini gitu.
terus sama dibagi waktu, misalnya dalam waktu yang sama gitu, nanti bisa dipindah atau nanti dibagi waktunya gitu. Yang penting kita nggak mencar dua apa namanya, dua urusan dua cara, ya, membelah gitu. diri. Membelah diri itu kan jadi malah jelek dua-duanya gitu kan, nggak kekejar dua-duanya gitu. Ya sebenarnya kalau time management itu tuh tergantung masing-masing orang, jadi nggak bisa yang kayak ada nih orang yang pakai to-do list, ada nih orang yang let it flow aja, ada nih orang yang kayak gini. Itu jadi kita tuh harus pinter-pinter mengenal diri sendiri gitu, jadi kita tuh cocok di time managementnya kayak gimana gitu. Oh ya, beasiswa kalian ini bisa double beasiswa gitu nggak sih? Kalau dari beasiswa unggulan itu tuh nggak bisa. Jadi tapi yang pendanaan pendidikan. Tapi kalau misalnya nih aku mau daftar ke beasiswa yang dapatnya tuh soft skill gitu, kayak Mas Tegar tadi kan ada beberapa yang soft skill, tapi itu soft skill aja, jangan sama pendanaan pendidikan gitu. Itu boleh. Jadi tuh yang dapatnya itu nggak sama, itu boleh gitu. Kalau beasiswa unggulan. Kalau beasiswa Pertamina? Kalau di aku nggak boleh, jadi di pendaftarannya juga udah dibilangin kalau tidak menerima double beasiswa gitu. Jadi ya selama pendaftaran bahkan, jadi misal dari pendaftaran sampai lulus, mesti lulus beasiswa ini ya nggak boleh dapat beasiswa apapun gitu. Ya. Oke, karena semua pertanyaan udah kita buka, nggak berasa banget ya Wan, kita udah di ujung pengacara. Terus, oke. Nah, kita tadi kan udah ngedengerin pertanyaan yang udah kita ajuin ke narasumber yang keren-keren ini. Ceritanya Mas Tegar dan Adisti itu kayak benar-benar nge-inspirasi kita banget ya Wan. Apalagi khususnya buat anak-anak teknik. Nah, mungkin bisa dikasih closing statement dari kalian berdua masing-masing. Mungkin mulai dari Mas Tegar dulu deh. Oke, mungkin kalau closing statement ya setiap orang itu punya waktunya. Jadi mungkin kalau pertama kali nyoba gagal ya biasa, namanya orang nyoba gitu kan. Jadi nanti semakin banyak mencoba, semakin banyak tahu, semakin banyak belajar. Jadi ya setiap orang punya waktunya masing-masing. Kalau misal ada orang yang udah dapat waktunya sedangkan kamu belum, ya tetap semangat, nanti bakal ada waktu untuk kamu dapetin apa yang kamu mau. Sekarang dari Adisti. Oke, closing statement dari aku. Karena ini aku S1 di beasiswa unggulan ya guys, dan waktu itu aku daftarnya waktu mahasiswa baru, dan ini kayaknya waktunya pas karena mahasiswa baru juga pada baru masuk kan. Nah itu tuh buat para mahasiswa baru silahkan ya cari-cari beasiswa yang gimana ya, yang menurut kalian itu tuh bisa nge-improve diri kalian sendiri, terus yang benefitnya itu pas buat kalian dan lain sebagainya. Terus sama yang kayak dibilangin Mas Tegar tadi, setiap orang itu ada masanya, dan kita tuh sebagai manusia tuh cuma bisa berusaha gitu. Jadi kalau misalnya nih ada satu kegagalan, itu tuh bukan berarti tuh itu bakalan gagal terus gitu. Ada orang yang bilang kalau kegagalan itu tuh awal dari kesuksesan gitu. Jadi apapun itu, kalau misalnya ada kesedihan, ada kegagalan, itu tuh jangan jangan berlarut-larut, harus tetap semangat, harus mencoba lagi gitu. Karena kalau misalnya nggak gitu tuh ya kalian nggak bakalan dapet apa yang kalian pengenin gitu di dunia ini gitu. Jadi tanemin goals nggak cuma buat mahasiswa baru, tapi juga kakak kelas, kakak tingkat dan sebagainya. Itu tanemin goals di diri kalian masing-masing, buat apa sih yang pengen kalian wujudin waktu kuliah ataupun waktu hidup di dunia ini gitu. Makasih. Oke, terima kasih Bu untuk closing statementnya dari Adisti dan Mas Tegar. Closing statementnya bagus-bagus banget nih. Semoga bisa menginspirasi kalian semua. Nah, karena kita udah ngobrol yang cukup lama, mungkin sampai di sini sharing-sharing kita. Makasih banyak buat Adisti dan Mas Tegar udah meluangkan waktunya. Terus harapannya semoga diadakannya podcast Ma ini bisa ngeinspirasi kalian mahasiswa teknik di luar sana untuk nyari beasiswa dan jadi orang keren kayak Adisti dan Mas Tegar ini. Sampai jumpa di podcast Ma episode selanjutnya, yang pastinya dengan topik-topik yang menarik. Podcast Ma From inferior to superior.